Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alus Ramadhani, NIM 1011939 dari kelompok 11, Sejarah dan Dinamika Perkembangan Islam di Singapura. Maksudnya Islam di Singapura itu, Singapura merupakan sebuah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara, didirikan dengan bangunan-bangunan pertama kalinya oleh Sir Stanford Ranville pada tahun 1819 untuk menjadikan benteng dan pelabuhan militer di bawah kekuasaan Inggris. Pada Perang Dunia II sekitar tahun 1942, Jepang menguasai daerah Asia Timur termasuk Singapura. Minoritas umat Islam di Singapura. Minoritas Islam di Singapura itu politis tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multikultural. Sejak kolonialis Inggris, keragaman etnis, budaya, dan agama semakin tampak jelas. Semakin tampak jelas di negara ini sebagai konsekuensi dari lanjutnya arus migrasi, terutama dari etnis Cina. Selain itu, arus modernisasi dan perkembangan pembangunan yang begitu pesat saat ekonomi global modern yang berlangsung di negara ini memerlukan tenaga kerja yang handal dan profesional di bidangnya. Setelah itu, populasi etnis Muslim yang didominasi oleh Melayu di Singapura sangat sedikit dibandingkan dengan etnis Cina. Ada dua faktor yang memungkinkan terjadinya masyarakat Islam minoritas. Pertama, mereka terbentuk akibat migrasi di negara-negara kawasan yang telah memiliki pemerintahan dan sistem nasionalis yang kokoh. Kedua, terjadi karena perubahan dan perkembangan geografis dan politik. Selanjutnya yaitu gerakan keislaman di Singapura. Munculnya semangat keislaman di Singapura tidak luput dari adanya gerakan yang didirikan oleh umat Muslim. Peran pemerintah baru Singapura. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS dengan berdasarkan Akta Pentadbiran Hukum Islam pada tanggal 17 Agustus 1966 oleh Parlemen Singapura. MUIS merupakan badan resmi Islam di negara Singapura yang mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam. Yang keempat yaitu yang selanjutnya, pendidikan Islam di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura menganut konsep dikotomi dengan berbagai pendidikan. Kaum muslimnya dengan dua istilah yaitu pendidikan Islam dan pendidikan sekular. Di Singapura, pendidikan utama dilaksanakan oleh pemerintah Singapura yang melalui Kementerian Pendidikan. Program ini memiliki tujuan untuk mencapai objektif pendidikan pemerintah yang salah satunya bersifat sekular, yaitu misalkan kehidupan dunia dengan tuntunan agama. Sebanyak 95% anak-anak muslim di Singapura mengikuti sistem pendidikan sekuler ini. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Yosa dari kelompok 11 ingin menjelaskan
Sejarah dan dinamika perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah Islam di Brunei Darussalam diperkirakan telah datang ke Brunei sejak abad ke-15. Catatan Portugis oleh De Beto tahun 1514 menyatakan bahwa Raja Brunei masih belum masuk Islam, tapi para pedagangnya sudah Muslim. Laporan lain menyebutkan ketika Vega Veta mendarat di pantai Brunei pada tahun 1521, ia telah melihat adanya kota dengan penduduk yang padat. Sultan tinggal di sebuah pemukiman yang diselimuti benteng. Pada tahun 1402, Sultan Muhammad Shah digantikan oleh Sultan Ahmad pada tahun 1408 sampai 1425. Meski namanya tidak disebutkan dalam silsilah raja, namun tercatat dalam sejarah Cina pada tahun 1406 misalnya ia mengirim seorang duta ke Cina yang dikenal dengan makna Je Kana. Dia juga pernah menjadi pemimpin delegasi dari Brunei ke Cina. Ia meninggal pada tahun 1425. Politik negara di Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September tahun 2000, Sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Pertahanan keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris, di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempat di Syria. Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain serta ikut sebagai anggota PBB. Yang ketiga, hukum di Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan tetangganya Malaysia karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Meskipun sejak 1888 sampai 1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris, namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei Darussalam. Yang keempat, mayoritas dan pendidikan umat Islam di Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei mempunyai warisan sejarah tua yang berkaitan dengan sejarah tua kerajaan Melayu Islam, seperti Perlak, Pasai, Malaka, Demak, dan Aceh. Puncak kekuasaannya adalah sekitar abad ke-15. Pemeluk Islam adalah Awang Alak Betatar yang bergelar Sultan Muhammad Shah pada tahun 1368 sampai 1415. Islam berkembang atas jasa seorang keturunan Sayyidina Hasan bernama Syarif Ali dari Taif. Sejak tahun 1950-an telah dikirim pelajar-pelajar ke luar negeri, terutama ke Madrasah Al-Junaid di Singapura. Beasiswa kerajaan diberikan kepada mereka yang dianggap layak ke luar negeri. Sampai dengan tahun 1984 sudah ada lebih kurang 2.000 yang belajar di luar negeri. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.